10 menit untuk diskusi dengan Bapak. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu di luar kalau tidak jelas suaraku atau tidak jelas, nah lihat hidungku masih ada di depan kosong kursi. Tapi jelas Ji. Ada salon di luar gak pun? Oh ada, oh iya. Saya kira yang di dalam Ji. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah pengajian subuh Warkop Ero-Ero yang mudah-mudahan dimudahkan urusan tak semua sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa bangun salat subuh, kemudian kita ibadah, berzikir. Ada yang pendek, ada yang panjang, seperti zikirnya Pak Amir tadi. Karena aku cari tadi Pak Amir. Pak Haji, di mana Pak Amir? Oh, masih zikir. Oh, Masya Allah. Nakal lagi-lagi Pak Amir ini. Betul-betul panutan memang. Masih cari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau Allah nakasih kesempatan hidup lagi berarti masih ada rezeki kita itu. Berarti ada rezeki kita belum kita dapat. Jadi jangan sampai bangun pagi-pagi takut lagi bangun bilangnya apa nanti makan, tidak. Allah sudah jamin rezeki kita. Dan yang saya syukuri adalah kita bisa berjumpa lagi dalam satu aktivitas kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kita ini selalu dipertemukan oleh Allah dalam kajian Ahad pagi di Warkop Ero-Ero. Jadi mungkin saya sama kita semuanya tidak pernah ketemu Bapak Ibu atau jarang nanti ketemu pas pengajian di Warkop Ero-Ero. Dan kebahagiaan adalah ketika ketemu sama saudara yang muslim, ketemu di tempat yang baik. Pernah tidak? Di suatu tempat, tidak tahu tempatnya di mana. Sehingga sholat di masjid. Baru tidak sengaja ketemu kenalan di masjid. Itu bahagia sekali Kenapa? Karena sama-sama mencintai masjid, akhirnya dipertemukan sama Allah di masjid. Atau ada yang di perpustakaan, atau ada di toko buku, itu artinya sama-sama suka baca buku. Karena ada itu orang yang ketemunya tidak pernah ketemu di masjid. Di mana Pale? Kemarin pergi ke mall, ketemu di sana. Baru sebulan yang lalu ketemu lagi. Berarti kan sama-sama kesukaannya pergi mall. Atau pergi di tempat-tempat yang mungkin manfaatnya kurang. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu dan melakukan kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Pak Eko, silahkan, masih ada kursi. Uswatun hasanah kita, suri tauladan kita untuk kita ikuti. Jadi kalau ada kesempatan hanya satu orang
yang kita ikuti, maka pastikan yang kita ikuti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa di luar? Kenapa orang cari parkiran? Aman? Oke. Nah sebentar, ada jamaah aku tunggu ini. Pak Haji, singgah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali fokusnya ke meja depan. Siapa? Iya. Tapi Pak Haji, kursi paling depan. Iya, silakan. Selamat datang. Waalaikumsalam. Sudah datang Pak Ade. Belum Pak Ade datang. Siapa yang hari ini berpuasa? Jadi Rasulullah pagi-pagi pernah bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya sama. Man asbaha minkumul yawma sha'iman? Siapa yang hari ini berpuasa? Rasulullah tanya itu pagi-pagi. Mungkin kok suasananya seperti ini. Maka ada tadi bapak, ada ibu yang angkat tangan. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya tabi Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi. Tadi pertanyaan pertama, siapa yang hari ini puasa? Kemudian pertanyaan kedua, man atba'a minkumul yawma janazatan? Masih pagi-pagi nih, Rasulullah bertanya memang nih, siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Kalau bagi kita, masih pagi-pagi je. Ke kuburan sudi yang belum dibuka jam segini. Tapi Abu Bakar, bagaimana jawabannya? Sebagaimana jawaban tadi yang pertama. Ana ya Rasulullah, tabi saya Rasulullah. Kaget. Masih subuh-subuh Abu Bakar sudah. Jawabannya saya. Rasulullah tanya di pertanyaan ketiga. Man at'ama minkumul yawma miskinan? Siapa yang hari ini sudah kasih makan mie anak orang miskin? Wah, masih subuh-subuh sekali. Nah kita saja belum masak. Tapi pertanyaannya Rasulullah dijawab sama Abu Bakar. Di antara sahabat yang hadir, Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah, tabi saya Rasulullah. Abu Bakar. Kemudian pertanyaan keempat, man ada minkumul yawma maridan? Siapa yang sudah jenguk orang sakit? Jadi saya tidak bertanya kepada kita semuanya. Karena kan kita sama-sama baru bangun semua. Orang sakit juga belum dibangun mungkin. Tapi pertanyaannya Rasulullah kepada sahabat, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Dan sekali lagi satu-satunya orang yang mengangkat tangan, Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, saya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang di dalam dirinya terkumpul 4 kebaikan ini, maka dia penghuni surga. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya tadi malam saya dihubungi sama Pak Ansar dari kemarin, Ustaz, apa temata? Sebenarnya terus terang saya jarang pegang HP, kemudian saya juga belum ditentukan tema. Saya masih bingung karena era-era itu istimewanya belum pikir berangkat kajian, baru hari Sabtu, hari Jumat, ditahu nih temanya hari Minggu apa. Ya, iya kalau di tempat lain itu nanti maju Ustaz apa nak sampaikan? Oh tafsir, oh hadis, oh fikih. Kalau ini ada memang dari tadi malam saya lihat ini jalan-jalan menuju kebaikan. Maka tadi kita sudah bercermin dari kehidupan para sahabat khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Sejak subuh ada memang kebaikan bisa nak kerjakan. Yang meskipun bagi kita semuanya bilang, nah barusan bangun, paling tidak zikir yang sudah kita kerjakan, sholat subuh atau sedekah,
tetapi Abu Bakar memperlihatkan kepada kita, bisa itu. Ada gitu jalannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan tema itu Pak Ansar dan tim. Jadi bilang, Kak, tapi Pak Ansar, ini temaku. Langsung bilang, ada Ustaz. Belum dikasih tema itu, ada Ustaz. Apa Pak? Jalan-jalan menuju kebaikan. Baik. Jadi saya bilang, ini Warkop Ero-Ero memang mau menjadi sumber kebaikan, mau menjadi tempat kebaikan, mau menjadi inspirasi buat orang lain berbuat baik. Jadi makanya beberapa malam yang lalu saya bincang-bincang, melapor Pak Ansar, tapi Ustaz, selain Warkop Ero-Ero, ada juga yang buka pengajian subuh. Wah, di mana Pak? Ada 2 tempat Ustaz. Wah, yang melapor. Tetapi itu setelah kita yang pertama Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mereka buka pengajian subuh juga itu karena terinspirasi dari Warkop Ero-Ero. Meskipun bedanya kita di-endorse sama Ustaz Abdul Somad, mereka tidak. Ya, itu tuh kelebihan kita Pak. Bisa jadi mereka itu melihat Warkop Ero-Ero di-endorse sama Ustaz Abdul Somad. Nah, buka Tommy di Warkopnya. Di antaranya itu kalau sempat di Warkop Pojo di Jalan Bandang itu. Nah, itu diantara. Tapi saya tidak tahu apakah sepekan sekali atau sebulan sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara kebaikan. Dan jalan untuk melakukan kebaikan itu banyak sekali. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an law antalqa akhaka biwajhin talikin." Rasulullah bilang, jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan meskipun kecil. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, walau antalqa akhaka biwajhin talikin, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Jadi kalau ada itu yang kamsuk terus mukanya, tidak ngikuti itu anunya Nabi itu. Ketemu kenapa? Ada masalah tak? Langsung tebak orang bilang, ada masalahnya itu. Jadi Rasulullah mengasih tahu, kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, lakukan. Walaupun mungkin keluar dari rumah tak, itu muka tak kasih wajah-wajah orang tidak ada masalahnya. Meskipun di dalam hati tak atau di dalam rumah tak banyak sekali masalah. Ya, saya tidak bilang orang di rumah bikin masalah terus Pak Cakra. Iya, saya bilang ada masalah tak di rumah atau di tempat kerja, tetapi ketika kita keluar bertemu dengan saudara tak, itu wajah tak wajah-wajah enak dilihat, mudah dipandang. Jangan kita baru keluar rumah langsung begini, langsung kita, ada kayaknya masalah tak, sakit kika? Enggak juga. Tapi kenapa pelik begitu muka tak? Enggak enak dilihat. Pernah dilihat Bapak Ibu, orang yang kalau dilihat itu kayak menyenangkan. Yang kita bilang janda dekat rumah menyenangkan dilihat, pelanggaran itu. Misalkan kita kerja di tempat kerja atau di manapun, kemudian kita melihat orang mukanya itu kayak menyenangkan sekali. Ya, saya laki-laki, kita lihat laki-laki juga bilang menyenangkan sekali, teduh wajahnya, enak kalau berjumpa, mudah tersenyum dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita melakukan kebaikan sekecil apapun. Kalau bisa dikasih perlombaan nih. Bukan perlombaan diumumkan siapa yang menang kasih hadiah, tidak. Tapi coba cari bilang, saya di Masjid Hidayatullah misalnya, ada jamaah itu yang tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktunya. Jadi berlomba sama itu orang. Tapi jangan tongki berlomba sama Pak Imam, nah kalah gitu. Karena kalau Pak Imam kan memang tugasnya memang paling depan. Kalau mana kodong sakit. Jadi berlomba lihat, oh Bapak ini, Pak Haji kayaknya rajin sholat di masjid. Mau lombai deh. Mau pastikan setiap sholat 5 waktu ada di masjid. Walaupun Pak Haji tidak ada. Kalau Pak Haji tidak ada berarti menangkah. Bisa seperti itu. Karena dalam salah satu riwayat
di suasana perang Tabuk, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabatnya dan bilang, ada ini perjalanan perang Tabuk, siapa yang akan membiayai? Langsung bilang itu Umar, Pak, Bu, kesempatan ini ku kalah Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah bilang, siapa yang siap membiayai perjalanan perang Tabuk, langsung Umar itu langsung pulang ke rumahnya. Nah, bagi dua hartanya, tidak tahu bagaimana caranya, apakah yang jelas kalau misalkan hartanya 100, 50-nya itu, nah bagi dua 50-50, baru 50-nya, nah bawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, Umar, berapa banyak itu mau sedekahkan? Langsung bilang Umar, tapi Rasulullah, ini yang saya sedekahkan 50% dari hartaku. Langsung dalam hatinya Umar, ku kalah ini Abu Bakar. Ku kalah ini Abu Bakar. Kemudian tidak berselang lama, datang Abu Bakar membawa hartanya. Tapi Rasulullah, ini saya pembiayaanku untuk perjalanan perang Tabuk ini. Kemudian Rasulullah bertanya, Abu Bakar, berapa banyak itu harta yang mau kasih ini dalam perjalanan? Apa jawabannya Abu Bakar? Semuanya Rasulullah, 100% dari hartaku. Jangankan kita, Rasulullah kaget. Rasulullah bertanya, apa mau tinggalkan sama keluargamu? Apa mau tinggalkan hartamu di keluargamu di rumah? Allahu Akbar. Apa jawabannya Abu Bakar? Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Orang kalau berimannya itu 100% nih, Allah dan Rasulnya dikasihkannya selesai. Kan kita, jangankan cerita kita juga Pak Jidi, kadang itu bilang, apa kita bagi dua, kita kasih habis. Nah, kadang. Ini perlombaan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia, yang betul-betul luar biasa. Yang kita mengira bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ternyata masih ada yang melakukan lebih baik dari kita. Jadi itu, kebaikan itu, jangan kira bilang sudah kita melakukan kebaikan, baru bilang, aman nih, hari ini sudah kita melakukan kebaikan. Jangan. Tapi coba kita lihat orang lain, bilang, 10 nih kebaikan nak kerjakan, kita baru 1. Nah, lagi itu, lakukan kebaikan lagi. Begitu terus, tanpa mengurangi perbaikan niat yang ada di dalam diri kita. Kebaikan ya. Jadi kita lihat tadi kasusnya Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar berpikir bilang ku kalah ya Abu Bakar, tidak. Abu Bakar berusaha menjadi orang nomor 1 yang melakukan kebaikan. Yang tadi seperti hadis di awal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baru bangun, Abu Bakar paling tidak 4 mie yang sudah nak kerjakan. Puasa di situ, kasih makan orang miskin, antar jenazah ke kuburan, dan terakhir menjenguk orang sakit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi kita itu kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Jalan ke masjid, kebaikan. Diangkat derajat tak, dihapus dosa tak. Tersenyum kepada orang yang kita temui, itu artinya kita bersedekah kepada dia. Karena idkhalus surur fi qalbil mu'min atau fi qalbil muslim shadaqah. Kita memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang beriman, itu hitungannya sedekah. Masya Allah. Jadi kita itu kalau istilahnya mengeluh, itu mengeluh yang orientasinya kebaikan. Karena ada itu orang yang kayak misalnya mohon maaf kan tong sing ibu-ibu dan tong sing tolo. Tolo itu bahasa Bugis. Tolo itu jago. Tolo nah, iya, bahasa kalau bahasa Wajo begitu Pak. Jadi kadang itu kalau misalkan berkurang uang belanja mungkin bisa jadi protes kepada suaminya. Berkurang lagi uang belanja. Atau jangankan ibu-ibu, kita berbicara yang lebih luas. Ada satu pekerjaan di Indonesia yang kemarin pekerjaannya semua mogok, tidak mau bekerja.
protes karena 12 tahun begitu-begitu juga gajinya. Ya kan? Tahu gitu? Hakim. Jadi hakim di Indonesia itu mogok kerja karena dia merasa 12 tahun atau lebih itu gajinya tidak naik-naik. Akhirnya mereka ke DPR. Akhirnya DPR memberikan solusi, insya Allah nanti di pemerintahan baru mereka naik gajinya. Nah, itu mereka mengeluh, protes karena urusan penghasilan yang kurang, yang ternyata semua itu ditanggung sama Allah. Maka lihat ke sahabat Bapak Ibu. Sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Biar ini selesai dulu pembagian kuenya, baru kita lanjut lagi. Karena apalagi ada kue hijau tuh, lebih tertarik ya orang kue hijau daripada Ustadz yang baju merah di depan. Jadi kita anami dulu pembagiannya, nanti selesai baru kita lanjut lagi. Karena saya tahu kalau ada tuh orang perhatian selain saya cemburu tongkang. Saya pribadi itu kalau ada yang bilang bicara baru ada yang lain, berarti tidak menarik, berarti kututup gitu. Nah, tapi sebelum itu kita lanjut sedikit. Manusiawi. Iya manusiawi. Lanjut Miki. Sudah Mi? Ya terakhir Mi kayaknya ini. Iya sudah anda Mi. Sahabat datang kepada Rasulullah. Apa protesnya? Lihat Ki, protesnya orang-orang terbaik yang Allah ridho sama mereka. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Sahabat ini datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Apa kata sahabat? Rasulullah, tabe, itu orang kaya kah? Nah borong semua pahala. Lihat ya, kalimatnya orang bersih hatinya, yang orientasinya ibadah, amal baik terus. Apa protesnya? Ya Allah, itu orang kaya, nah borong semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Kalau urusan sholat, perkara sholat, wahai Rasulullah, tidak masalah ji. Karena ketika mereka sholat, kita bisa tonjiki juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Begitu juga perkara puasa. Kalau mereka berpuasa, tidak masalah ji kita, karena kita bisa tonjiki puasa. Apa yang bermasalah adalah apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi kalau sudah urusan sedekah Rasulullah, wah nakalan ki. Begitu sahabat. Jadi urusan harta yang para sahabat masih kurang, dia protes, ya Rasulullah bagaimana ini? Itu orang kaya, kalau urusan sedekah tertinggal miki kita, tidak bisa kita kerjakan. Kemudian Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasulullah menjawab pada sahabatnya, bukannya Allah sudah memberikan pahala sedekah untuk setiap yang kamu kerjakan? Bikulli tasbihatin sadaqah. Rasulullah bilang, kan kalau kamu bertasbih subhanallah, itu sama nilainya bersedekah. Wa bikulli takbiratin sadaqah, dan setiap kita bertakbir Allahu Akbar itu juga nilainya sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah. Setiap kita la ilaha illallah itu ada nilai sedekah situ. Dan kita ketika mengucapkan alhamdulillah ada nilai sedekah di situ. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mencontoh mengeluhnya orang-orang terbaik sebelum kita. Mereka mengeluh itu kalau tertinggal amal soleh, bukan karena sesuatu yang urusannya remeh. Jadi mereka bertanya, Rasulullah, nakalaki orang kaya kah? Mereka bisa beramal soleh, mendapatkan pahala sedekah. Kemudian ketika Rasulullah ditanya begitu, Rasulullah itu menjadi orang yang punya solusi, sehingga selalu didatangi, dimintai pendapat. Nah ketika kita mau dipandang, mau dimintai, mau dilihat, mau sering didatangi,
dimintai pendapat tak, maka jadilah orang yang suka memberikan solusi. Ya, jadi ke orang yang suka memberikan solusi. Yang ada berarti Ustaz, tidak bisa kah saya? Oh, paling tidak ketika lihat ke orang tidak tertambah masalahnya. Nah, paling tidak ketika kita tidak bisa memberikan solusi dari masalahnya saudara tak, paling tidak ketika dia ketemu sama kita tidak tertambah masalahnya satu. Jadi kalau mau kian, jadi ke orang gampang memberikan solusi. Dimintai pendapat, bagaimana pendapat ini? Begini masalah di pekerjaan, kasih ke solusi. Maka Rasulullah seperti itu juga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini banyak sekali pintu kebaikan yang kita bisa kerjakan. Dan jadikan keresahan kita, ya, gelisah tak semua. Itu kegelisahan karena kita tidak bisa melakukan kebaikan. Tidak bisa jenguk orang sakit, tidak bisa kasih, itu menjadi keresahan. Saya pernah mengeluh ke istriku, sayang, kan itu kupanggilkan istriku. Ya harus romantis, Pak. Sayang, Pak, ke sayang. Jadi kalau ada, saya kadang cemburu sama Pak De. Pak De enggak hadir ya. Pak De itu pengunjung tetap warkop ero-ero. Bahkan sebelum di sini di teras rumah Pak Ansar, memang dia pengunjung tetap. Di usianya yang sudah pensiun, yang hari ini tinggal menghabiskan waktunya untuk memancing, itu memanggil istrinya sayang sampai umurnya sekarang yang rambutnya putih. Apa? Berapa? 63. Kita, apalagi anak muda, kalau yang belum menikah kan tidak dihitung. Yang sudah menikah, itu panggil panggilan romantis. Rasulullah juga kalau pemanggil Aisyah, itu tidak panggil Aisyah, tidak. Dia panggil Humaira. Humaira itu yang kemerah-merahan karena kebetulan pipinya ibunda Aisyah itu merah-merah. Bukan karena makeup ya, memang natural ada merah-merahnya. Jadi dipanggil ya Humaira yang memiliki pipi kemerah-merahan. Jadi dipanggil sayang istriku. Sebenarnya mau pergi menjenguk, tapi tidak ada bisa kubelikan nih. Kadang nama mereka istriku. Jangan sampai karena tidak ada bingkisan yang kita bisa bawakan, itu menghalangi kita untuk menjenguk orang sakit. Istriku tegur Kak, padahal saya yang ustaz. karena kita tidak enak bilang tidak ada dibawakan orang sakit. Tetapi tidak, itu kan hanya sekedar ya kebiasaan kita bawakan bingkisan orang sakit. Kalau mana yang makan itu bukan orang sakit, penjaganya. Ya kan? Tapi jangan sampai itu yang menghalangi kita untuk tidak melakukan kebaikan, menjenguk orang sakit gara-gara tidak ada di bawah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pelopor nomor 1 untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Ketika ada orang sakit, coba jadi orang pertama. Tabe, hari ini saudara tak ada di Tajudin Holid, siapa yang mau menjenguk? Saya insya Allah nanti sore mau menjenguk. Kalau bisa bersama kita. Pelopor nomor 1 yang melakukan kebaikan. Nah, sebagai penutup, ini pelopor nomor 1 melakukan kebaikan. Ini kalau urusan pelopor nomor 1 menjaga keselamatan di lalu lintas kan urusannya polisi itu. Kalau kita kan pelopor nomor 1 melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika seorang sahabat meriwayatkan, lamma nazalat ayatun shadaqah, ketika ayat yang berkenaan tentang sedekah itu turun, ya, lamma nazalat ayatus shadaqah, maka sebagian sahabat itu yang memiliki harta yang banyak itu nabawa, itu mungkin kalau istilahnya beras, nabawa di punggungnya, baru datang kepada Rasulullah untuk bersedekah. Kemudian ada yang berkomentar, ngurauin. Orang-orang berkomentar, mau dibilang itu banyak sekali nak sedekahkan. Kemudian ada sahabat lain yang mungkin dari segi ekonominya rendah, nah bawa dikodong sedikit semampunya saja. Kemudian ada lagi orang berkomentar, innallaha laghaniyun an sha'in hala. Apa gitu sedikit sekali. Allah tidak butuh itu
sedekah yang sedikit sekali. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin sebagai penutup dari hadis ini. Jadi orang pertama yang mempelopori kebaikan, usahakan ketika ada orang melakukan kebaikan di sana, itu gara-gara kita lihat melakukan kebaikan jadi ikut-ikuti. Nah itu pahalanya tambah lagi itu. Ya. Lihat, kalau ada perintah kebaikan, jadi ke orang nomor 1. Ketika ada ayat yang turun berkenaan dengan sedekah, itu sahabat berlomba-lomba memang menjadi orang nomor 1 untuk bersedekah. Orang yang banyak hartanya, nah bawa, nah taruh di punggungnya, nah bopong. Ada yang mungkin kurang sedikit, ya nah bawa sekedarnya saja, mungkin ada berapa butir kurma, itu Tommy nah bawa. Yang penting bisa mengerjakan kebaikan di awal waktu, bersegera. Nah, cuma ada pengingat, ada tong itu orang suka berkomentar yang kasar. Kadang kasih down itu semangat tak. Nah, bayangkan bawa ki banyak, nah bilang mau dibilang. Iya, mau dibilang itu. Pas ki bawa sedikit, misalnya menyumbang ki untuk masjid, bawa ki uang 10.000, langsung bilang, enggak malu. Komentarnya apa Amir ini? Ada orang komentarnya, apa di 10.000, nah biar 1 tehel nah cukup itu. Sehingga kita kalau begitu jangan deh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan pelaku-pelaku kebaikan yang nomor 1 melakukannya, tapi pastikan jangan suka berkomentar yang gara-gara itu orang tidak mau melakukan amal perbuatan baik. Bahaya itu, langsung down. Atau jangan langsung bilang, tas baru kutoji bilang cicil, itu komentar tidak bagus juga itu. Atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita sudah pulang dari jalan-jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan ataupun yang belum kita kerjakan. Mari semangat orang yang ingin berjuang sebagaimana para sahabat dahulu melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Telah berlalu bersama kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Alhamdulillah Ustaz Abdul Muhammad SPD Epicom, dan temanya jalan-jalan menuju kebaikan. Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesi kedua kami buka dengan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu para jamaah untuk mempertanyakan atau kita berdiskusi dengan pembawa materi. Pak Haji, ya Pak Amir, Pak Ustaz, ya. Ada 3, ini yang 3 nanti kita bikin ujian juga ya Ustaz. Ya. Iya. Siapa penanya balik-balik ya. Daerah sampai Amir. Daerah sampai Amir. Ibu-ibu. Biasanya kalau 3 itu 10 menit Mi. Ada. Ibu-ibu ada. Ya, 1. Siapa lagi? Kayaknya masih malu-malu, masih banyak ibu malu-malu. Iya, masih ada yang baru saya lihat saudara. Kita sudah masuk di pekan 17 ini Bu. Jadi di pekan 17 ini sudah 16 pekan kita lewati, dan itu sudah masuk di pikiran dan di hati. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Baik, saya beri kesempatan kepada penanya pertama, Bapak Dr. Haji Muhammad Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak riwayat yang saya sudah dengar dari para dai, ustaz, kiai dan sebagainya yang menyinggung tentang kebaikan atau kebaikan. Salah satu yang sering tersimpan di hati kita itu bahwa masuk surga itu tidak ditentukan oleh apa dan bagaimana Anda berbuat kebaikan. Karena masuk surga itu kita tidak tahu apa yang akan mengiring kita masuk surga. Kebaikan apa? Contohnya kita Tuhan sendiri sampai
Bilal. Nah, ya. Bilal. Bilal. Itu kan Quran asal. Apa namanya? Muadzinnya Rasul. Ya, muadzinnya Rasul. Iya. Tapi ternyata Nabi mendengar perempuan di surga itu dari salah bunyinya. Salah sudah bunyinya. Itu berarti bahwa masuk surganya orang itu tidak ditentukan oleh apa yang kita perbuat tentang kebahagiaan Allah yang menentukan. Ada juga riwayat seorang pesina yang memberikan makan di jalan anjing di jalan itu yang masuk surga. Itu juga banyak riwayat. Jadi intinya di sini bagaimana kita berbuat kebaikan karena kita tidak tahu apa yang akan membawa kita ke dalam surga yang tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, semalam tetangga saya, tetangga itu saya bangsa. Dia datang sebelum saya itu ada kebaikan sebenarnya dari situ. Istri saya itu apapun yang dia baca kalau dia mau tidur sering mengigau, tetap dia mengigau. Dan tetapi apa yang dikatakan di semalam itu pada saat proses keramat saya ini di adik saya. Ternyata istri saya itu melihat adik saya itu almarhum datang semalam dan dia mengatakan salat tak dan mengaji tak. Setelah itu terputus. Dia melihat lagi kepada saya yang 10 hari lalu juga meninggal. Sama penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja Pak Adi. Jawab Pak Adi. Ya. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Ini mohon maaf kalau ada sedikit dari orang tapi tidak ada pernyataan jauh. Kalau Pak Amir bebas. Enggak apa-apa Pak. Bebas sih kalau Pak Amir. Waalaikumsalam. Ini penyakit saya sendiri bukan dari orang lain. Insya Allah. Penyakit saya ini saya akan berat. Yang kami ditanyakan adakah doa-doa itu sebelum menghilangkan penyakit itu? Adakah? Nah itu adakah penyakit dengki dalam hati? Ada Pak. Itu saya alami itu penyakit betul dan saya itu dengki dalam hati. Apakah ada doa-doa khusus untuk mengurangi itu? Ya, terima kasih doa. Waalaikumsalam. Adakah doa untuk mengurangi dengki dalam hati dalam hati? Apa ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dijelaskan tadi Ustaz dan ya, baik. Penjelasan dari dalam tadi apa upaya-upaya kita lakukan sehingga bisa atau gampang melaksanakan kebaikan. Kemudian yang kedua, yang mana yang lebih afdal melakukan banyak kebaikan tapi tidak istiqamah, ataukah melakukan kebaikan sedikit tapi terus menerus. Ya, itu dua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Masih ada satu, Ibu Haja. Ibu Haja, ini kami minta maaf. Yang saya pesan dari Bandung belum datang. Jadi Ya. kabarnya belum sampai ke Ibu Haja. Didengar insya Allah didengar. Silakan Bu Haji, Bu Haja. Terima kasih Pak. Baik, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, ada satu surat di dalam Al-Quran yaitu surat At-Taubah, tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Mohon penjelasannya. Atau ayat berapa Bu? Enggak, suratnya. Oh, suratnya saja. Surat atau bayar. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi pengalaman. Kami mengamalkan dua ayat terakhir surat At-Taubah. Setiap itu habis salat maghrib dijadikan zikir apa 3 kali apa 7 kali. Nah itu pada saat mungkin orang sakit atau kebetulan baru-baru ada yang meninggal adik
bisa tidur membacakan itu ya bisa tenang tidur itu kemudian atau saya ceritanya dulu sama saya juga seperti itu kan bilang bacakan dulu nih Baik. ya satu pengalaman pertama sebentar bermanfaat ya terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi ada 4 penanya ini Ustaz dengan 7 pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan, 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, amalan apa yang bisa kita sehingga kita bisa masuk surga? Itu mungkin Pak Dian. Ya. Yang kedua, mimpi. Tadi mimpi yang dibahas Pak. Mimpi dulu. Buaya begitu. Ya, mengigau. Apakah ini mimpi atau bagaimana? Kemudian adakah Pak Amir tadi adakah adakah doa untuk menghilangkan dengki Mengurangi, tidak mau sampai habis. Dihilangkan, Pak, tidak mau dihilangkan. Tidak mau sampai habis. Oh, tidak Oh, iya. mau. Tidak mau atau enggak? Baik, adakah doa untuk menghilangkan sedikit dengki dalam hati? Selanjutnya dari Pak Ustaz Muhyiddin, apa upaya untuk gampang melakukan kebaikan? Dan selanjutnya yang melakukan kebaikan terus menerus dan yang tidak terus menerus. Kemudian yang terakhir ada surat Taubat yang tidak ada bismillahnya. Kemudian 2 ayat terakhir Surat Taubat. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mulai dari pertanyaan Pak Jarsad tadi, yang pertama adalah orang mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal. Bukan, sebelum itu tadi banyaknya perbuatan baik. Jadi yang disampaikan oleh Pak Arsyad menambahkan penjelasan tentang memang betul-betul kita tidak tahu yang mana menjadi alasan paling kuat Allah memasukkan kita dalam surga. Tadi beliau mengutip ada perempuan yang pekerjaannya tidak bagus, tapi hanya karena kasih minum anjing kehausan, gara-gara itu yang kemudian menyebabkan dia masuk surga. Jangankan itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau sujud sholat Pak, sujud itu lama sekali, dan dia menjaga bagaimana sekhusyuk mungkin sujud. Kemudian ditanya kenapa kalau sujud seperti itu, dia menjawab karena saya tidak tahu sujud yang mana yang menyebabkan saya masuk surga. Jadi itu artinya selain kita mengerjakan amal-amal kebaikan atau kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus memperhatikan amalan-amalan yang mungkin bagi kita kecil, tapi bisa jadi itu menyebabkan kita masuk surga. Sebagaimana Bilal bin Rabah tadi disampaikan. Bilal bin Rabah itu kata Rasulullah, sebelum Bilal masuk surga, saya sudah mendengar itu sendalnya Bilal berjalan di dalam surga. Insyaallah. Terus kan kalau kita bilang pantas memang kan muazzinnya Nabi, kan kita bilang pantas memang. Tetapi ternyata Rasulullah menceritakan penyebab Bilal masuk surga yang sebelum dia masuk surga itu sendalnya terdengar memang menjalan di surga. Apa penyebabnya? Bilal dia senantiasa menjaga wudunya. Jadi senantiasa menjaga kesucian dari hadas. Setiap sudah wudu, tambah dengan sholat sunnah wudu. Jadi mohon maaf, buang angin Bilal itu langsung buru-buru berwudu lagi, kemudian pergi sholat 2 rakaat. Kalau kan kita tidak, kentut di jam 10 biar nanti kita kalah dulu baru berwudu kan, ya kan? Malah sekali diambil air wudu, jam 10 istilahnya buang angin, bilang nanti tak kalah dur, kan masih lama dur. Tidak, Bilal tidak seperti itu. Nah, jaga wudunya.
itu jadi poin pertama tadi sebenarnya bukan lebih kepada penjelasan tambahan bahwa bagaimana kita tetap menjaga setiap hal-hal yang mungkin sederhana tetapi kita tidak tahu ternyata itu memasukkan kita ke dalam surga. Yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kedua, Pak Haji menceritakan kalau semalam Bu Haja mengigau. Tidak tahu Bu Haji ini sadar atau tidak. Biasanya tidak. Biasanya itu orang mengigau itu ya orang di sampingnya tahu nih. Kayak percakapan, kayak ketemu, ya itu hal yang biasa. Kita tidak tahu ya. Tapi kan ini kesaksiannya Pak Haji. Kemudian bagaimana kalau ada orang bertemu dengan orang yang telah meninggal? Itu mungkin terjadi. Mana kue hijaunya? Oke, itu mungkin terjadi. Karena Rasulullah saja menyampaikan yang beliau sudah wafat sekitar 15 abad yang lalu, beliau menyampaikan ada kemungkinan di antara umatku nanti bertemu dengan saya dalam mimpinya. Yang ketika dia bertemu dengan saya, itu pasti saya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW yang berjumpa dalam mimpi. Jadi bisa. Jangankan itu, ada salah satu riwayat di dalam kitab Minhajul Qasidin. Seorang salaf, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau meriwayatkan bahwa ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Ini katakan, jangankan ketemu dengan orang mati, ada yang berjumpa dengan Allah dalam mimpinya. Tetapi kalau ada yang seperti itu, pastikan ini orang soleh memang. Jangan yang bisa bicara sama semut, bisa bicara bahasa Suryani itu, jangan tuh begitu aneh-aneh itu. Kalau ada orang soleh, bisa saja terjadi. Jadi Imam Ahmad pernah bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Kemudian Imam Ahmad bertanya, ya Allah, bagaimana caranya? Jadi kan mimpinya itu orang soleh, tidak sembarang tong minta, tidak sembarang tanyakan. Seperti Imam Ahmad, dia bermimpi berjumpa dengan Allah, dia mengatakan, ya Allah, bagaimana caranya itu orang yang dekat sama kamu mendekatkan diri kepadamu? Jadi bertanya itu bagaimana caranya supaya mendekatkan diri kepadamu? Maka Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, wahai Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, dengan kalamku, dengan Al-Quran. Maka Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au bigoyri fahmin. Imam Ahmad menjawab, ya Allah, apakah dengan dipahami atau biar tidak dipahami, tidak apa-apa ji. Allah bilang, bifahmin au bigoyri fahmin. Nah, dari riwayat ini, dua hal yang kita bisa ambil. Orang bisa saja bermimpi bahkan bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam bagaimana, apakah melihat, kayaknya tidak melihat wajahnya langsung, tetapi mungkin ada perantara. Sebagaimana bahkan Nabi Musa dengan bertemu dengan Allah itu dengan perantara. Kemudian yang kedua, dan dalil membaca Al-Quran, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran, baik itu kita pahami artinya atau tidak kita pahami artinya. Oke, terjawab dua hal. Kemudian Pak Amir senior, pertanyaan Pak Amir, obat penyakit dengki, doa. Kayaknya kita hafal nih doanya Pak Amir. Biasanya belum itu orang yang tidur ketika khotib Jumat berkhutbah. Nah, jadi tadi ke Pak Amir Nabi gitu. Jangankan khotib subuh saja kita tidur, Pak Amir masih zikir. Masa pas khutbah? Enggak. Hah? Enggak tahu. Goyang-goyang mulunya. Tapi tak tutup matanya. Enggak tahu. Pak Amir Masya Allah. Tidak berbaring tahu. Jadi tidur yang tidak berbaring tidak membatalkan wudu. Ya, termasuk kalau minum kopi juga tidak membatalkan wudu. Hampir di setiap akhir khutbah khatib ketika berkhutbah Jumat, di antara doanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, nanti dicek di surat berapa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan jangan kita ulang-ulang terus. Kalau itu ku hafal Ustaz. Itu Cipadeng.
Pantasan tidak sembuh penyakit hatiku karena tidak tahu artinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi silakan dilihat artinya seperti apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami terhadap sesuatu yang buruk setelah Engkau memberikan kami petunjuk. Tuh doa yang ada doa lain lagi yang Rabbana, ini awal-awal di penutup khutbah Jumat juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada 2 titik di dalam penutup khutbah Jumat itu yang menjelaskan bagaimana kita meminta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dari sifat hasad, dari sifat membenci orang lain, agar kita selamat memiliki lapang dada kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Jadi kalau tadi Pak Amir bilang jangan, tidak semuanya, karena memang mungkin ada godaan kemudian kita tidak bisa selamat 100% dari hasad tersebut. Tapi tidak apa-apa, kita senantiasa berusaha untuk menjaga, karena apa yang ditanyakan Pak Amir ini adalah modal kita bermasyarakat. Kapannya penyakit yang disebutkan Pak Amir tadi, yang dengan rendah hati bilang itu penyakitku, kapan kita miliki di dalam hati tak rusak masyarakat tak? Bayangkan orang yang kemudian kita tidak suka, benci, itu rusak masyarakat. Kalau ada penyakit hasad, masyarakat ada dilihat memiliki sesuatu yang baru, rezekinya lebih banyak dari kita, ada hasad yang itu kemudian merusak masyarakat. Si bombe miki, baku benci miki, berusaha miki untuk rusak kenikmatannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari penyakit hasad. Amin. Lalu bagaimana supaya kita senantiasa bisa melakukan kebaikan? Apa tipsnya? Pagi ini saya kasih 1 tips. Berdasarkan dari riwayat Rasulullah SAW yang menceritakan tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa. Saya pernah mikir juga ini hadisnya. Saya berdasarkan hadis menjawabnya. Kemudian orang ini bertanya kepada rahibnya. Rahib itu ya kurang lebih pendeta lah. Saya sudah membunuh 99 jiwa. Kira-kira masih nak terima tobatku Allah? Apa yang Nabi bilang rahibnya? Tidak mungkin memang 99 banyak itu ya. Akhirnya orang yang sudah membunuh 99 orang langsung sekalian bunuh itu rahib. Genap 100. Akhirnya tapi dia berpikir masih bisa tobat ini. Akhirnya dia tanya lagi yang lain. Yang ditanya dalam hadis ini ulama Bani Israel, ulamanya, orang berilmu. Dia bilang, ada 100 orang saya bunuh, kira-kira masih bisa diterima tobatku sama Allah? Apa jawabannya? Tentu, jangankan 100 orang yang bunuh. Dosamu sebesar gunung saja itu masih diterima sama Allah. Jadi jangan optimis dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus orangnya bilang, bagaimana caranya? Nah ini, bagaimana caranya? Sama dengan pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa melakukan kebaikan? Ulama Bani Israel menjawab, sekarang kamu pergi ke sana satu kampung yang di sana itu penduduknya senantiasa melakukan amal soleh. Pergi sana. Nah, nanti di sana tidak melakukan lagi itu dosa pembunuhan. Jadi poinnya adalah bagaimana kita selalu bersama atau dikelilingi orang-orang yang baik. Lihat, sekarang yang kita di sekitar kita ini orang yang suka ke masjid, orang yang suka hadir di pengajian. Sekarang, ada tadi yang masih sempat gosip? Tidak ada toh? Karena lingkungannya tidak mendukung, apalagi Ustadz masih duduk di depan. Nah, tetapi kapannya keluar ketemu sama teman yang mungkin jarang pengajian, bapak-bapak yang mungkin temannya jarang ke masjid, gosip gampang sekali dilakukan. Azan di masjid, itu teman-teman tidak ke masjid, langsung bilang mau ke masjid, malu kak sendiri, jam ini nanti sholat kak di rumah.
Gara-gara temannya di sekitarnya ndak ikut Tommy sholat di masjid. Nah, itu lingkungan. Jadi lingkungan tak kita jaga. Kita bersyukur ada lingkungan seperti ini. Nah, bantu ki untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, bantu ki untuk bisa berbuat baik. Itu lingkungan. Saya lanjut tadi riwayatnya. Akhirnya orang yang sudah membunuh 100 jiwa ini, dia berangkat misi itu kampung. Karena bilang kalau masih di kampung sini kok, masih di Batu Tambung, masih mungkin kok untuk melakukan keburukan. Pergi. Ya mungkin, enggak lah ya sudiam pelek. Kemudian akhirnya dia berangkat nih Pak. Berangkat pas di pertengahan jalan wafat, meninggal. Pertanyaannya, masuk surga atau masuk neraka? Ternyata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada dua malaikat bertengkar. Malaikat penjaga neraka sama malaikat penjaga surga. Bilang penjaga neraka, bagianku ini nah belum sampai di tujuannya. Bilang penjaga surga, tidak, tapi kan tinggalkan mi kodong kampungnya, keluar mi bagianku ini. Akhirnya dalam riwayat itu menyebutkan ada satu yang memberikan solusi. Begini saya, daripada berkelahi kok rebutan siapa yang punya ini orang mati kah? Ukur nih, lebih dekat mana? Dari kampungnya dia tinggalkan atau dari kampung yang dia tuju? Oke, sepakat. Kita tidak tahu malaikat mengukur pakai apa ya. Kalau kita kan meteran itu, jauhnya ya cukup. Akhirnya diukur. Ketika diukur, Allah melipat sedikit bumi. Orang meninggal kampungnya yang berbuat buruk, kampung jelek, kemudian orang yang meninggal, kemudian kampung tujuan. Allah lipat sedikit bumi dari orang ini meninggal sampai kampung tujuan. Nah, lipat sedikit itu bumi. Hingga akhirnya ketika diukur, persis di tengah-tengah, tetapi lebih dekat dari kampung tujuannya hanya beberapa hasta saja. Hanya berapa? Karena dari situ Allah melipat bumi supaya orang ini lebih dekat dari kampung tujuannya. Akhirnya ditahu nih, bilang malaikat penghuni surga. Bagi yang ini toh. Akhirnya orang ini yang sudah bertobat kepada Allah dan sedang melakukan proses hijrah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi poinnya. Pertama, nah kalau sudah baru ini berniat, sudah mulai ini proses tobatnya. Cuma belum sampai di kampung tujuan. Jadi poinnya adalah bagaimana cari ke teman-teman. Jadi jangan malu punya teman yang suka pakai songkok, panjang jenggotnya, jangan malu. Jangan sekali-kali malu. Bilang bilang nanti paling alim, ahli ibadah. Jangan manusia gitu yang komen. Jangan bilang saya temanku itu bagus semua, kalau judi itu juara 1. Saya semangat untuk belajar. Itu Tommy nanti di akhirat teman tak. Hati-hati. Kemudian pertanyaan kedua. Sebenarnya kalau Ustaz Pak Imam tanya semua itu semuanya lebih kepada bukan pertanyaan sebenarnya. Nah, suruh Kak bilang Ustaz, tambahin lagi hadis. Pertanyaannya Ustaz Muhyiddin, lebih bagus mana kita ibadah? Terus menerus banyak tapi banyak tapi sesekali atau sedikit tapi istiqomah. Sebenarnya beliau ini sudah baca hadisnya, bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bisa dilihat juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang biasa dikaji di Ar-Rahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang konsisten, terus menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun jumlahnya sedikit. Sudah nih terjawab nih, kita pindah ke buah hajat. Terjawab itu. Jadi Allah menyukai amalan seorang hamba, yang paling disukai adalah yang konsisten meskipun jumlahnya sedikit. Apalagi kalau banyak, jangan tuh bilang enggak mau kaji banyak-banyak saya Ustaz, yang penting konsisten. Kalau bisa ki banyak konsisten, lakukan ki. Ya. Bu Hajar cerita, kasih tahu Ustaz. Di dalam surat At-Taubah
Tidak ada, tidak dimulai. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah surat At-Taubah. Atau baru masa iya Ustaz? Atau ada yang baru sadar? Berapa surat di dalam Al-Quran? Semua ayat itu Ustaz, maksudnya. Dalam surah itu semua ayat tidak pakai bismillah. Oke, Pak Cakra. Di semua surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misal Bismillah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, begitu semuanya. Kecuali surat At-Taubah. Mohon maaf, saya kan kurang bukan hafiz Al-Quran. Termasuk nanti muka tanyakan itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah itu apa? Bagaimana bunyinya? Kan dah hafal, bukan Kak penghafal Al-Quran. Mungkin Pak Imam lebih hafal. Kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim? Di antara penjelasan ulama adalah karena surat ini, kandungan surat ini berbicara tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba baca di surat At-Taubah, baca artinya. Di situ banyak sekali menceritakan tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dimulai dengan bismillah. Itu diantara alasannya. Kita kan kalau mungkin buka majelis, buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Diberkahi. Tapi ini orang yang jauh dari rahmat Allah tidak dapat berkah dari Allah. Sedangkan surat At-Taubah itu berbicara tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak dikasih bismillah. Meskipun ada ulama lain mengatakan At-Taubah tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim karena itu sebenarnya sambungannya dari surat Al-Anfal. Surat At-Taubah itu ayat 9, surat ke-9 di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal surat ke-8. Jadi ada ulama yang menyebutkan itu tidak ditulis bismillah karena tersambungnya itu surat Al-Anfal sama Taubah sebenarnya. Nah, ada beberapa riwayat, silakan. Tapi pertanyaannya, di dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi kalau semua surah dimulai dengan Bismillah, selain surat At-Taubah, berapa jumlahnya Bismillah? 113. Tapi ternyata di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim tetap jumlahnya 114. Satu bismillah tersimpan di dalam pertengahan surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis, suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. PRTA lagi itu pengetahuan tambahan, tapi PRTA cek nih di surat An-Naml. Surat An-Naml. Surat ke-16 kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah nih? Apa lagi? Cukup ini? Cukup, Ibu Haji. Ada. Oh, 2 ayat terakhir. Oh iya, Pak Haji silakan. 2 ayat terakhir kita tidak tahu tadi. Nggak ku hafal, bukan nggak ku tahu. Coba Bu aja siapa? Tapi saya coba baca Ki. Bu aja. Fasikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum mu'minina raufur rahim. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Haja bilang 2 ayat terakhir surat At-Taubah ini jadi andalanku. Saya ingat 2 ayat terakhir ini karena sering dibaca Pak Imam di salah satu masjid di Jawa Tengah. Beliau ketua DPC Muhammadiyah, sering sekali mengulangi ayat. Tetapi terus terang sejauh ini saya belum menggali bagaimana maknanya dan bagaimana keutamaannya. Tetapi yang jelas ketika Bu Haja menyampaikan bahwa ayat ini sering menjadi andalanku untuk supaya sumber ketenangan gitu kan, tadi dibacakan sama untuk orang sakit, kemudian mungkin sebelum tidur seperti itu, maka saya ingin sampaikan Allah mengingatkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang. Hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan ulama menjelaskan sebaik-baik zikir
adalah membaca Al-Quran. Maka secara spesifik ketika Bu Haja menanyakan bagaimana 2 ayat terakhir surat At-Taubah, terus terang saya belum tahu bagaimana keutamaannya sebagaimana kita tahu keutamaannya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kan ada hadisnya. Ada Al-Fatihah keutamaannya seperti apa? Ayat kursi keutamaannya seperti apa? Kita sudah tahu. Tetapi saya pribadi belum tahu bagaimana keutamaan dari 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Tetapi bisa diumumkan bahwa karena itu bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu bisa menjadi sumber ketenangan. Itu diakui. Kenapa? Karena memang ayat-ayat Allah itu adalah syifa dan sumber ketenangan. Selain itu bisa untuk mengobati, meruqyah orang-orang. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah syifa, huda. Syifa itu sumber kesembuhan. Jadi diantara metode pengobatan sebenarnya dalam Islam itu diantaranya adalah ruqyah. Jangki bilang ruqyah itu kesurupan orang ada jin di dalam dirinya baru dipegang kepalanya dibacakan ayat kursi, tidak. Tapi ruqyah itu metode pengobatan. Kan kalau kita sakit kepala tak sedikit itu langsung bilang carikan paracetamol. Atau daya nami 3 hari memuka ke dokter. Tidak ada pernah berpikir bilang aku bacakan surat Al-Fatihah kepalaku. Ada mungkin bilang kamu coba-coba deh. Kalau coba-coba enggak mempan. Harus pikir yakin memang iman tak bagus, kasih perbaiki nih. Mungkin bilang Ustaz, imanku bagaimana? Mungkin iman tak tidak sempurna, tetapi harus yakin bahwa Allah menyebutkan Al-Quran itu obat. Maka ruqyah ki jampi-jampi sedikit kepala atau sakit perut tak bacakan surat Al-Fatihah, atau baca ki ayat kursi atau Al-Fatihah 3 kul di air minum, kemudian kita minum dengan niat untuk menyembuhkan sakit perut, insya Allah. Tapi yakin ki, kalau bilang coba-coba ki, kalau coba-coba lebih ke dokter ki, itu dokter saja. Kalau gadungan nih, coba-coba obat, overdosis ki, itu toh. Allahu a'lam bishawab. Makin panas min. Jam 7. Silakan. Terakhir ini di ada agendanya lain. Satu sesi lagi, satu sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi pertanyaan di Naga bahwa kalau mau kita mengingat Allah atau bersikir, saya praktek Ustaz, saya praktekkan tidak bisa. Bila tidak bisa, kalau ada di misalnya sampai saatnya membayar, dia bisa bersikir tidak. Lagi sudah membayar itu baru benar. Jadi harus ada usaha juga Ustaz. Betul. Yang benar itu. Iya. Betul. Jangan saya tidak bisa tidur, dan ada saya mau sampai saya belum selesai atau urusan saya. Setelah saya selesaikan, enak nih, baru bersikir itu enak nih. Bukan? Harus ada usaha dan berdoa dan usaha. Saya kira itu Ustaz. Ya, betul. Nah, terus yang kedua, Bukan pertanyaan. Masalah itu dalam pertama Allah orang yang ditutup bajunya. Jadi orang yang ditutup bajunya itu kalau menurut saya ada 2 Ustaz. Orang yang sudah tidak mau salat, ada juga orang yang masih muda sudah tidak menikah. Menarik ini. Iya. Orang sudah ditutup bajunya. Saya kira pertanyaan itu saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Pencet. Perempuan. Ya. Pertama, memang kalau utang tak dibayar. Kalau ada utang dibayar. Biar mau hatam Al-Quran 30 juz, kalau masih natagi gitu kolektor, enggak tenang hidup tak. Atau nak kejar-kejar leasing karena motor yang kita cicil, enggak tenang hidup tak. Biar kalah mana kita bacakan surat Al-Baqarah itu leasing, enggak tenang hidup tak. Artinya apa? Ketika kita memiliki, ini sebenarnya lebih kepada kegelisahan.
bukan kepada persoalan hidup yang sifatnya duniawi, baru kemudian kita cari pengobatan atau solusi di ukhrawi. Yang bilang mau utang deh, mau mesin cuci, insya Allah gitu selesai aja, karena setelah ini mau baca Al-Baqarah. Tidak. Tapi ketika kita punya permasalahan, kita berkelahi atau kita berselisih kepada saudara, selesaikan itu. Kemudian, adapun Al-Quran adalah ketika kita mendapatkan kegundahan, kegelisahan. Misalnya, kalau Pak Haji Arsyad tadi tidur gelisah, itu bisa menjadi sumber ketenangan ketika membaca Al-Quran. Gelisah, tidak bisa tidur. Kecuali tidak bisa hanya tidur karena besok jatuh tempo. Nah, itu beda lagi itu. Nah, itu Allah alam bisawab. Jadi tadi tambahan penjelasan dari Pak Bahtiar luar biasa, menyinggung bahwa harus ada usaha. Betul tahu, harus ada usaha. Jadi kalau ada cicilan tetap harus dibayar. Biar baca 30 juz, kalau belum perlu cicilan tetap tidak tenang. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan ayat yang bermakna hati mereka ditutup sama Allah. Di sini disebutkan sebenarnya orang kafir yang kemudian sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat kepada Allah, tidak menyatakan keimanan. Tetapi beliau punya interpretasi menarik sebenarnya. Yang pertama tadi mungkin hal biasa kayak sholat, orang yang tidak sholat nih. Tetapi yang kedua, kata beliau, di antara makna orang yang ditutup nih hatinya sama Allah, tidak mau menikah. Perempuan, laki-laki. Tapi tadi Pak Bahtiar kasusnya perempuan. Kalau laki-laki kayak Pak Imamnya Masjid Ar-Rahman, itu karena masih lanjutkan S2-nya Pansar. Jadi masih ada prioritas lain. Jadi insya Allah nanti setelah S2, kalau tidak lanjut S3, mungkin langsung menikah nih. Banyak yang mau sama Fuad, banyak. Tapi nasihatku sama Fuad, jangan dulu urusan perempuan, jangan deh. Kuliah mikir baik-baik. Alhamdulillah ngamalkan nih, kuliah baik-baik. Tapi mau kecil. Nah, kemudian tapi begini, saya ketika Pak Bahtiar bilang orang yang tidak menikah ditutup hatinya, tidak, belum tentu. Karena ternyata ada orang yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nanti dalam tanda kutip menikah di surga. Karena di dunia dia tidak memiliki jodoh. Tidak ada lamar, apalagi ini perempuan, tidak ada lamar. Bukan tidak mau, sebenarnya bahkan saya beberapa ketemu dengan perempuan yang dia dalam tanda kutip kadang mengadu mau menikah, tapi kalau tidak ada lamar. Jadi tidak bisa dikatakan dia tertutup hatinya, enggak. Apalagi perempuan ini apalagi biasanya menunggu tidak ada kodong lamar. Makanya saya pernah membuat tulisan tentang ini, cerita di majalah nasional. Di majalah nasional saya menulis cerita tentang ini. Saya memprotesi orang-orang yang menikah. Ketika saya kasih contoh begini, dia memetik bunga yang belum mekar, nah petik nih, tapi ada bunga yang sudah berkembang, nah biarkan sampai layu. Kutulis begitu di majalah nasional. Artinya umur anak baru lulusan SMA, nah lamar, nah nikahi. Baru ada kodong itu perempuan umur 30 tahun, nah biarkan begitu saja. Nah tahu itu sebenarnya. Baru kemudian ada chat Kak. Dulu itu belum ada WA. Nah chat Kak. Assalamualaikum Dinda Muhammad. Saya SMA itu. Saya luar biasa dengan kita anak muda yang berbakti sama orang tua dan peduli sama urusan kaum muslimin. SMA kamu nulis tadi itu di majalah nasional tentang kisah itu. Kemudian akhirnya saya akan siap. Ini saya sekolah di Jawa 4 tahun SMA aku, karena 1 tahun pertama pengkhususan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, Kak, saya akan siap untuk menunggu 4 tahun lamanya.
Langsung kulacak ini nomor. Ini orang Sulawesi atau orang Jawa? Ku dapat orang Sulawesi. Ini orang Sulawesi nak kenal kah atau tidak? Ternyata nak kenal kah. Tetanggaku umurnya seumurnya sama mamaku dan belum menikah. Ternyata kegelisahannya itu nak baca tulisanku dan luar biasa ini Ustaz Muhammad peduli sekali. Bilang siap kamu nunggu 4 tahun. Akhirnya selesaikan 4 tahun SMA, lanjut ke kuliah ngechat kak lagi. Saya masih menunggu. Woi, domba itu setiap kak pulang khawatir kak ketemu sama ini tante-tante kak. Karena umurnya seumur mamaku. Sering pengajian sama mamaku. Jadi kalau ada di rumah kadang kak, ada tante anu bilang ada nanti. Anu mah dulu di rumahnya kakakku dulu, jamak dulu pulang. Akhirnya ketika dengar kabar dia dilamar sama seorang duda, anaknya 2. Langsung di Jawa itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Menikah ada dilamar. Tetapi qadarullah 2 bulan dari pernikahannya suaminya pulang dari sholat subuh ditabrak mobil meninggal. Wah, cerita baru lagi nih. Dan betul chat kak lagi. Saya masih menunggu dan bukan sekedar chat, datangi rumahku ketemu sama mamaku menangis, bilang bagaimana itu Muhaimin, masih berharap kok dong. Baru setelah saya menikah di Bulukumba, akhirnya dengar desus-desus saya melamar, akhirnya nawe amaka. Mohon maaf kalau selama ini saya mengganggu hidup begitu. Tapi pokoknya banyak sekali minta maaf dan lain sebagainya. Tapi aku baca saja. Baru setelah itu karena mau hidup tenang. Tadi hidup tenang biar mengaji kalau tidak diselesaikan dulu tidak tenang hidup tak. Akhirnya aku blokir nomornya. Setelah itu saya menikah. Hari ini tidak ada lagi drama-drama. Nah poinnya pesannya. Kenapa Pak? Pak Ustaz bertanya. Iya, panci kasih curhat kak. Jadi akhirnya kemudian poinnya adalah ketika ada hari ini orang menikah, jangan kijaj bilang kamu itu mau jadi gasturi, garis tua Republik Indonesia. Nggak tahu, bisa jadi mau sekali menikah cuma belum ada laki-laki lamar nih. Nah ini laki-laki tidak tahu diri juga, ada baru lulusan SMA itu nencap. Padahal kodong ada yang bunga sudah mekar nih, biarkan sampai layu. Wah, kenapa? Itu Bapak Batiar selalu ada anunya. Oke, saya tutup mungkin atau saya kembalikan ke MC. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin karena lobet nih Nabi Bapak Batiar. Ya. Cari pensiun itu memang masalah semua lagi itu. Memang masalah-masalah seperti ini tidak bisa dengan baca Al-Quran saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat banyak sama-sama. Ketika ada salah saya minta maaf, kepada Allah saya memohon ampun, dan apabila ada kebaikan itu kebaikannya dari Allah, dan mari kita mengamalkan karena semua itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.